Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Suratul Al-Adiyat, surah Al-Adiyat. Tapi sebelumnya kemarin ada mengganjal saya pertanyaan dari Cang Haji Basori terkait yang bekerja di minuman keras ya kemarin tuh. Pabrik minuman keras ya. Bekerja di pabrik minuman keras. Perlu dikelompokkan dulu bahwa karena kalau saya jawabnya nanti khawatir lupa. Iya, enggak pasti takut lupa ini mumpung ingat gitu. Kita harus kelompokkan dulu mana taklif dalam hukum Islam yang menyeluruh kepada seluruh umat, mana yang tidak. Jadi pengharaman minuman keras itu atau khamr itu menurut 3 mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu hukum haram juga berlaku untuk non-muslim. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah bahwa pengharaman khamr hanya berlaku bagi umat muslim. Ya, satu imam doang. Akan tetapi di luar non-muslim, khamr itu tidak menjadi haram bagi pendapat Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya perbedaan pendapat itu juga nanti akan memberi turunan hukum terhadap orang yang bekerja di pabrik minuman khamr. Maka dulu sempat terjadi pembolehan penjualan minuman keras dari Mesir keluar Mesir. Kenapa? Karena itu ditujukan untuk non-muslim yang di luar Mesir, yang di luar Islam gitu. Nah, kalau menggunakan 3 pendapat yang awal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, maka karena khamrnya haram, maka orang yang bekerja dalam rangka memfasilitasi kemaksiatan, hukumnya ikutan haram. Ya, tapi kalau mau ikut pendapat mazhab Hanafi, karena khamr itu taklifnya hanya bagi umat muslim, maka ketika khamr itu dikonsumsi oleh orang non-muslim, itu hukumnya ya terserah hukum non-muslim. Karena kalau di Nasrani sebagian itu berpendapat bahwa minuman keras itu, saya baca-baca sedikit, katanya boleh sedikit gitu loh, boleh hanya sebatas sedikit. Jadi itu turunan hukumnya seperti pertanyaan yang kemarin diungkapkan oleh Cang Haji Basori ya. Nah, yang pertanyaan Cing Ustaz Dateng, ntar kita terangkannya setelah pembahasan ini. Nah, mana itu Cang Haji Basorinya udah ada ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa taklif atau yang terkena hukum haram khamr menurut 3 ulama, 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, itu seluruh orang, baik muslim ataupun non-muslim. Tapi menurut Abu Hanifah, itu taklifnya atau yang kena hukum haramnya itu hanya orang muslim. Maka bagaimana orang yang kerjanya itu di pabrik khamr, maka kalau mengikuti mazhab Abu Hanifah, selama minuman khamr itu dikonsumsinya oleh orang non-muslim, maka tidak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya dikonsumsinya kayak di Indonesia yang mayoritas muslim, maka hukumnya lebih condong ke dalam keharaman gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya
Yang berikutnya kita akan buka atau kita akan terangkan setelah surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Adiyat, surah Al-Adiyat, makiyatun au madaniyatun. Tidak sepakat ulama itu, ada yang mengatakan surah ini makiyah, ada yang mengatakan surah ini madaniyah. Wa ayatuha utawi piro-piro ayatnya surah wal adiyah iku ihda asyrota 11 apane ayatan ayate. Sepakat ulama tidak ada yang berbeda terkait jumlah ayat surah Al-Adiyat. Tapi kalau terkait tempatnya di mana diturunkan, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang masuk ke dalam kategori makiyah, ada yang masuk ke dalam kategori madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah kang maha welas ar-rahimi tur maha asmaha fil ghazwi ing dalam peperangan watadbahu lan ngos-ngosan dobhan kelawan ngos-ngosan. Huwa utawi dobhan iku sautu ajwafiha suara ambekane suara nafase adiyat. Idza adat nalikane melaku sopo adiyat. Idza adat nalikane melayu sopo adiyat. Wal adiyati tobha demi kuda perang yang terengah-engah, yang ngos-ngosan. Di awal surah Al-Adiyat Allah berkosam, ya, bersumpah dengan kuda perang. Wal adiyati demi kuda perang yang terengah-engah, yang ngos-ngosan. Apa? Iya, yang ahel gitulah, yang ngos-ngosan. Makanya di sini dikatakan watadbahu dobhan. Karena kuda itu ketika mengeluarkan powernya terlalu tinggi, maka nanti ketika berhenti itu akan ada suara nafas dari dalam tubuhnya seperti manusia berlari dengan kecepatan tinggi kemudian beristirahat. Itulah gampangannya. Kalau kita hanya baca di ayat pertama, maka kita belum tahu maksud ini surah bakal menceritakan tentang apa. Kok tiba-tiba Allah itu bersumpah atas nama kuda yang terengah-engah. Makanya harus kita baca kalimat-kalimat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Fal muriyati qadha. Maka apa? Nyiprataken al khailu jaran turin naro kang nyipratakan geni qadhan kelawan percikan. Kalau kita baca di terjemahan Al-Quran ini pasti puyeng. Maka kemudian mencetuskan api-api atau maka kemudian mencetuskan percikan-percikan api. Awalnya bercerita tentang kuda yang ngos-ngosan, kemudian dilanjutkan kuda tersebut mengeluarkan percikan-percikan api. Bihawafiriha idza sarat fil ardi. Dengan teracaknya atau sepatu kudanya idza sarat nalikane lumaku ketika dia jalan fil ardi ing dalam bumi, di atas bumi. Zatil hijarati kang duweni watu yang ada batu-batunya bil laili ing dalam waktu wengi, bil laili pada malam hari. Kuda pada zaman dahulu itu ketika berlari di atas bebatuan maka akan menimbulkan percikan-percikan api. Ya. Di film-film Mandarin kayaknya. Ya, Bang Amok ya, kalau nonton Indosiar film-film Mandarin zaman dulu yang perangnya masih make kuda, itu kalau kuda itu ngerem atau berlari sangat kencang akan
menimbulkan percikan-percikan api. Ya. Ya, di sepatunya. Karena sepatu kuda itu berasal dari besi. Bergesekan dengan batu akan menimbulkan api, percikan-percikan api. Udah ngerti? Apa ini ayat? Mau kemana larinya? Belum kita. Baru 2 ayatnya belum ngerti apa. Kuda kemudian menimbulkan percikan api. Belum dapat kita pahami. Fal mughirati subha. Maka nyerang tiba-tiba subhan ing dalam waktu subuh, ing dalam esuk-esuk. Al khailu tugiru alal aduwi. Kuda menyerang kepada musuh waktu subhi ing dalam waktu subuh. Kuda tersebut menyerangnya mendadak tiba-tiba di dalam waktu subuh. Kuda berlari terengah-engah, ayat pertama. Yang kedua, kemudian kuda tersebut memercikkan api. Yang ketiga, kuda tersebut menyerang pada waktu subuh. Menyerang mendadak pada waktu subuh. Udah mulai ketemu dikit ya, udah mulai bisa menggambarkan ini tuh bakal bercerita tentang apa. Fa'atharna bihi naqa'a. Maka maburakan ia kuda, hayyajna, maburakan, menerbangkan kuda tersebut, bihi pada musuh, atau bihi pada waktu subuh tersebut, naqa'an, debu. Kuda berlari kencang. Kemudian muncul percikan api, menyerang mendadak di waktu subuh. Setelah itu kemudian membawa debu-debu. Gubaron, debu, bisyiddati harokatihinna. Karena pergerakan dari kuda yang sangat besar. Menimbulkan debu-debu yang bertebaran. Kita urutin lagi. Kuda tergopoh-gopoh, ngos-ngosan. Yang kedua, memercikan api. Yang ketiga, menyerang mendadak di waktu subuh. Yang keempat, kuda tersebut membawa debu. Iya, itu. Di serangan fajar lah, serangan mendadak itu namanya. Lantas, fawasatu nabihi jam'a. Maka kuda tersebut berada di tengah-tengah dengan membawa debu, bihi dengan membawa debu, bin na'i dengan membawa debu, jam'an di kumpulan-kumpulan, minal aduwi dari musuh-musuh. Setelah membawa debu, maka kuda itu berada pada tengah-tengah kumpulan orang. Jadi kuda itu berada di kumpulan banyak orang. Kalau kita gambarkan, selesai itu. Ini udah selesai nih. Menceritakan tentang kudanya udah beres, sudah. Udah ketemu itu tuh kejadian apa berarti? Perang. Bahwa zaman dahulu itu sesuatu yang mengerikan, salah satunya adalah penyerangan mendadak dari pasukan berkuda pada waktu gelap. Saking mendadaknya, saking buru-burunya, kuda itu memercikkan api dan membawa debu, kemudian orang keluar semua dari tempat tinggalnya dan mengelilingi kuda tersebut. Lantas, Allah ini nyeritain perang nih maksudnya buat apa? Tuh ya, inilah fungsi kenapa kita harus mengkaji Al-Quran dari segi tafsir. Nggak bisa langsung memaknai ayat terjemahan. Coba baca terjemahan surat Al-Adiyat, puyeng, nggak bakal ketemu. Nggak paham ini apa sih nyeritain kuda itu. Ya, agak sulit memang. Maka ayat ini Allah turunkan untuk menggambarkan bahwa kiamat tuh kayak gitu. Bahwa kiamat itu bakal datang fal mughirati subha. Mendadak
seperti mendadaknya pasukan berkuda yang datang di waktu subuh. Lantas, hiruk pikuk yang terjadi pada saat kiamat itu, saking hiruk pikuknya manusia itu ngebul. Orang tuh kalau banyakan berlari semuanya di tengah padang, itu ngebul pasti. Abu-abunya ke bawah semua. Itulah gambarannya seperti itu. Kiamat tuh seperti ada serangan mendadak. Kok menggambarkannya serangan kuda? Kata orang di tahun 2025, kalau ada kuda datang, banyakan, enggak takut gue mah. Kata orang 2025, enggak takut. Kuda pada menyalah kakinya, wah malah ditepok tanganin sama orang zaman sekarang. Wah hebat, keren, pertunjukan yang luar biasa, pertunjukan kuda sedang berlari, pertunjukan kuda sedang menjalahkan sepatu kudanya. Bagi orang di tahun 2025 itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita harus menggambarkan cerita ini sesuai dengan saat ayat ini diturunkan, yaitu tahun 600-an Masehi, tahun 500-an Masehi, akhir 500-an, di mana pada saat itu memang itu yang paling menyeramkan. Lagi tidur, tiba-tiba ada serangan. Ya, memang itu yang paling menyeramkan. Dahsyat pada waktu itu. Kalau sekarang nggak bisa kita katakan dahsyat kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kita menggambarkan kejadian ini di tahun 2025. Coba kalau kita gambarkannya di tahun 500-an Masehi, di tahun 600-an Masehi, pasti kita juga akan mengalami sebuah kengerian yang luar biasa. Ya, itulah saat Allah menceritakan sesuatu dalam Al-Quran itu harus sesuai dengan keadaan masyarakat kala itu. Makanya saya pernah berkata dulu bahwa kenapa Allah itu selalu menceritakan surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, kalau kata Bang Amok ntar masuk surga nih, kita tuh di bawah tanah, di bawah jalan itu ada sungai-sungai yang mengalir. Bang Amok gak bakal berkata, oh luar biasa, enggak. Biasa aja, gak kudu ke surga, buat cukup ke sono, ke Cipanas atau ke Gunung Gede, kaki Gunung Pangrango di Cibodas, banyak sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, airnya jernih. Atau surga itu adalah sesuatu yang hijau, banyak pepohonan rimbun. Kata Bang Amok, gak kudu gua ke surga, cukup gua berangkat ke sana, ke puncak, banyak pohon-pohon hijau, ngapain kudu ke surga dulu. Nah, tapi gambaran itu tidak menarik kalau kita lihat di tahun 2025. Tapi kalau kita kembalikan ke tahun 600 Masehi, itu gambaran luar biasa di tanah Arab tuh. Ada jalan di bawahnya sungai, air mengalir. Ada tempat isinya pohon semua, hijau. Itu sesuatu yang menarik sekali. Ya. Hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang merayang-rayang bajunya terdapat pada tenda-tenda. Zaman sekarang Bang Amok bidadari, merayang baju di tenda. Dan apa yang di tenda? Kenapa nggak di hotel atau di villa-villa? Jangan bayangin itu sekarang. Bayangin itu pada tahun 600 Masehi. Saat manusia masih dalam kebiasaan hidup nomaden. Berpindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain. Makanya dalam memahami Al-Quran, kita harus mengkaji juga studi antropologisnya, studi geografisnya, studi sejarahnya. Supaya cocok. Kalau kita nggak mempelajari antropologisnya, geografisnya, nggak menarik ntar, nggak menarik. Ya, makanya gambaran neraka itu nanti di punggungnya itu bakal disetrika punggung kita di neraka, itu kata Nabi Muhammad, apa kata orang zaman sekarang? Punggung kita bakal disetrika di neraka tuh.
Orang sekarang apa zaman Nabi Muhammad yang ngomong begitu? Pasti zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad itu belum ada setrikaan. Akhirnya di apa namanya, di apa tuh kalau kecil-kecil buku cerita tuh apa? Komik Tatang Sutarna ya, Tatang Sutarna apa zaman dulu saya sekolah ini mah. Ada cerita tentang neraka orang punggungnya di setrika. Itu di hadisnya nggak ada, nggak ada. Tapi bikinnya begitu, punggungnya di setrika, kemudian lidahnya dipotong, digunting. Lah, zaman Nabi Muhammad belum ada gunting. Ya, tapi itu penggambaran seperti itu disesuaikan dengan zaman sekarang. Itu ya, karena kalau kita paksakan dengan penggambaran zaman dahulu, entarnya nggak serem. Terus surganya jadi tidak menarik untuk diperbincangkan. Ya. Iya, rambut belah tujuh dan seterusnya lah. Lantas setelah Allah menceritakan tentang bagaimana hiruk pikuknya kejadian kiamat seperti penyerangan pasukan mendadak di malam hari dengan percikan api, maka Allah lanjutkan firman-Nya, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia al-kafir yang kafir lirabbihi kepada Tuhannya lakanud yakti betul-betul ingkar. Lakanudun yakti betul-betul ingkar. Lakafurun yajhadu ni'matahu ta'ala. Benar-benar dalam keadaan ingkar, keras ingkarnya terhadap nikmat Allah Ta'ala. Allah mengatakan, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu betul-betul ingkar kepada Tuhannya. Ada manusia yang gak ingkar sama Tuhannya, ada. Kalau kita globalin, siapa aja yang gak ingkar? Yang gak ingkar dengan Tuhannya adalah para nabi dan para rasul. Karena cuma mereka yang dimaksud. Selain mereka, para nabi dan rasul, itu semua manusia berpotensi ingkar. Kita juga sama, berpotensi ingkar terhadap nikmat Allah. Sekarang lagi musim hujan ini, sehari bisa 5-6 kali hujan. Apa nyeletuknya? Hujan mulu. Li rabbihi lakanud. Ntar di bulan Juni-Juli panas ngeter-ngeter lagi. Kagak hujan-hujan amat ini. Li rabbihi lakanud. Bahkan dalam hal ibadah saja, kita li rabbihi lakanud. Ingkar gitu dalam hal ibadah aja. Sholatnya rajin banget ke musola, ke masjid. Kemudian melihat orang yang tidak pernah ke musola dan ke masjid, menganggap, nggak pernah ke masjid, daya lu, banyak omong. Itu li rabbihi lakanud. Jadi kita mah dalam hal ibadah aja masih ada potensi ingkarnya. Tuh, kita tuh. Ya, berbeda kalau sudah nabi dan rasul. Ya, walaupun jangan gara-gara saya mengatakan bahwa dalam ibadah itu berpotensi ingkar, kemudian kita jadi tidak ibadah, tidak. Potensi ingkar itu setiap manusia ada dan dengan levelnya masing-masing. Orang yang sodakohaya terus nyumbang paling gede, potensi ingkarnya ada. Jangan banyak ngomong, kalau kagak nyumbang mah lakanud li rabbihi lakanud. Ya. Yang gak pernah ngaji diomongin, lu mah gak pernah ngaji sih. Makanya li rabbihi lakanud. Makanya saya pernah katakan dulu pada ayat Al-Qur'an itu ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena setiap kebaikan itu juga berpotensi kita melakukan sebuah kesalahan.
Ya itu ya. Makanya tidak salah Allah mengatakan innal insana lirabbihi lakanud. Allah tidak memerinci siapa insan yang lakanud, tidak. Kaidahnya itu kalau ada isim mufrad ditambahkan alif lam di depannya jadi ma'rifah dan Allah katakan, maka itu bermakna umum. Siapa saja, innal insana, siapa saja manusia, li rabbihi terhadap Tuhannya, lakanud. Nah, makanya sekalipun kita banyak melakukan kebaikan, tapi tetap harus sering-sering baca istighfar. Karena khawatir ada potensi kita lakanud. Ya. Jadi nggak nganggap bersih dewek doang, enggak. Ya. Lantas Allah lanjutkan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya insan ala dzalika terhadap kekufurannya, terhadap keingkarannya, lasyahidun, yakti benar-benar menyaksikan. Orang yang ingkar, orang yang maksiat, orang yang kufur terhadap Tuhannya, itu tahu nggak dia lagi kufur? Nggak tahu. Saya coba analogikan. Koruptor itu mengkorupsi uang negara, itu sadar nggak dia korupsi? Sadar. Kita memaki orang, kita membohongi orang, dalam hati kecil kita, sadar nggak kita salah? Sadar. Kita nggak sholat, sholatnya nggak di musola, sadar nggak itu? Sadar. Kita ngomelin bini, sadar kita salah. Maka Allah katakan, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu terhadap kesalahannya, terhadap kekufurannya, sebenarnya mereka sadar. Sebenarnya mereka menyaksikan kekufurannya. Tuh, ya. Jadi nggak ada orang melakukan kesalahan itu nggak sadar, kan? Sadar semuanya. Iya. Cuman kesadarannya hanya tertutupi saja. Wa innahu lihubbil khairi lasyadidun. Dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, terhadap cinta kepada harta. Al khairi ini diartikan oleh sebagian ulama dengan arti harta. Lihubbil khairi, dan sesungguhnya manusia terhadap cinta harta lasyadidun, yakti benar-benar kuat cintanya. Kenapa harta dikatakan khair? Karena harta itu sebagian besar memang diperuntukkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Harta itu sebagian besar diperuntukkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Ya, makanya dikatakan wa innahu lihubbil khairi, cinta terhadap khair, harta, lasyadid. Ada orang yang gak cinta harta? Ada? Gak ada. Orang mau ngomong enggak, gue mah gak cinta harta, tetap cinta. Gak mungkin orang gak cinta harta kalau gak bebelian. Gak mungkin orang ngomong gak cinta harta, buktinya dia bebelian, buktinya dia ngumpulin uang, buktinya dia bikin rumah, dicatnya pengen yang bagus, buktinya dia beli TV, TV-nya yang versi terbaru, yang udah versi Android, buktinya beli mobil, mobilnya pengennya mobil yang bagus, beli baju, bajunya pengen baju yang bagus. Itu tanda wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bukti bahwa manusia itu cinta terhadap hartanya luar biasa. Itu ya. Jadi udah,
Itu mah udah sunnatullah. Ya. Dan apakah salah kemudian kita cinta terhadap harta? Tidak salah. Selama cintanya masih terukur dan cintanya tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah. Enggak salah. Emang Abu Bakar miskin? Enggak. Emang Umar miskin? Enggak. Utsman kaya, Ali kaya, Muawiyah kaya, sultan-sultan, baik dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, kaya-kaya semuanya. Syekh Abdul Qadir, kiai-kiai, para syekh, mereka juga punya kekayaan. Gitu. Artinya potensi lihubbil khairi lasyadid memang ada pada seluruh manusia. Jangan munafik. Karena tidak ada larangan juga kita mengumpulkan harta. Iya, yang tidak boleh itu yahsabu anna malahu akhlada, itu yang nggak boleh. Tuh, seolah-olah harta itu bakal kekal. Ya. Lantas, kenapa Allah katakan seperti ini dengan kata innahu? Inna itu artinya sesungguhnya, ditambah dengan lam taukid yang artinya juga untuk menguatkan. Itu tuh berarti benar-benar terjadi pada manusia. Manusia senang harta, manusia itu orangnya suka kufur nikmat, itu benar. Manusia itu terhadap kesalahannya pasti sadar, benar. Nggak ada yang nggak benar. Sekalipun orang mengatakan saya tidak benci, saya tidak suka harta, tetap pasti sendok hilang di rumah mah ngomong. Ya, piring rada berkurang gara-gara dipinjam tetangga, tetap ngomong. Pasti begitu. Ya. Makanya di sini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin li syadidil hubbi lahu fayabkhulu bih. Maksudnya orang-orang yang cinta kepada hartanya, yang jelek itu ketika ditambahin yabkhulu bih. Bakhil. Pelit. Penyebab orang itu menjadi bakhil, salah satunya karena menganggap rezeki itu berasal dari keringatnya. Berasal dari jerih payah. Itulah yang menyebabkan orang itu jadi bakhil, jadi pelit. Ya. Kalau orang sudah menganggap bahwa rezeki itu minallah, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, maka gak akan pelit. Enak aja gue udah capek-capek nyari duit, suruh sedekah lagi, suruh zakat lagi, suruh bayar pajak lagi 12%. Enak banget. Itu karena menganggap rezeki itu dari hasil jerih payah kita semata. Tidak ada campur tangan Allah. Padahal ada nggak orang yang udah keringat sampai ke bool-bool kemudian gak dapat rezeki? Ada. Karena memang Allahnya lagi tidak berkehendak untuk memberikan rezeki. Ya, itu yang pola pikir kita yang harus kita rubah. Bahwa tidak melulu rezeki itu dari urusan keringat. Ada orang yang gak keringat tapi rezekinya banyak. Ya, nunjuk doang, uyang kagak apa kagak dapat duit. Iya. Ya, makanya diceritakan mah itu ada tidur raya tiba-tiba ada yang nganterin duit, anak sakit. Kalau kemarin tuh ada ceramah tuh di mana sih? Yang ceramahnya Kiai Zuhri Yakub ya. Anak bayi tidur, ya kan gak ngeluarin keringat, berak doang sama kencing. Ada yang nganterin duit. Ya memang karena rezeki itu bukan terkait urusan keringat atau tidak berkeringat, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pelit, karena al-bakhil ba'idum minallah ba'idum minan nas. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Ba'idum minallah ba'idum minan nas itu. Udah kagak bakal. Orang tuh kalau cuman galak doang masih banyak yang nemenin. Kalau cuman galak doang. Tapi kalau udah pelit, udah gak ada yang nemenin. Ya sampai kita nanam, sampai kita kagak disediain air kan, itu mah parah jasa pelitnya. Gitu. Jadi
Jadi kalau sudah urusan pelit itu, jangankan manusia, kucing kalau kata Kiai mah ya, kucingnya kagak mau, nggak mau mendeketin, nggak mau. Udah, ya. Begini, kemudian kenapa Islam itu datang dengan menurunkan skema zakat yang luar biasa? Karena kalau orang itu berzakat, kemudian zakat itu tersalurkan dengan baik dan benar, itu akan kembalinya pun kepada orang kaya lagi. Saya ulangi, kalau orang yang kaya kemudian berzakat dan zakatnya itu tersalurkan dengan benar, maka keuntungannya akan balik lagi ke orang kaya. Akan balik lagi ke orang kaya. Iya, kepada yang muzakinya. Gimana analoginya? Gini, kalau ada di sini di kawasan musola Asyakirin, ada 10 orang kaya, pelit semuanya. Gak ada yang mau sedekah, gak ada yang mau zakat. Sisanya nih 390 kakak lagi blangsak semua misalnya. 10 kakak lagi blangsak semua misalnya. Itu yang terjadi apa? Potensi yang bakal terjadi. Bisa nggak itu orang-orang kal berbuat jahat? Makanya negara-negara yang miskin itu potensi kejahatannya tinggi atau rendah? Tinggi. India, orang lagi megang handphone di mobil tiba-tiba di jambret. Daerah Afrika, pejahat tuh berkeliaran bebas gak ditangkepin. Kenapa? Karena memang miskin negaranya. Terus yang kayaknya kapital pelit, gak mau bagi-bagi. Jadi jangan kira bahwa zakat itu merugikan orang kaya, tidak. Justru zakat itu mengurangi potensi terjadinya kriminalitas. Coba kalau nggak percaya, coba kalau nggak percaya mah, itu orang-orang miskin bisa bersekongkol semuanya untuk mencuri di kediaman orang kaya. Tapi kayak kita sekarang di sini di lingkungan musola Asyakirin, yang punya rezeki banyaknya memfasilitasi semuanya, ngaji difasilitasin, kalau lagi ada rezeki lebih zakatnya juga disebarkan ke orang-orang yang kurang mampu. Orang kurang mampunya kenyang, orang kurang mampunya tenang. Terjadi kekisruhan enggak? Enggak. Adem ayem semuanya. Ya. Ekonomi berjalan berputar semuanya. Ya. Yang punya warung dibeli sama orang yang punya duit, dan perputaran itu terjadi, roda perekonomiannya bergerak semuanya. Kalau di negara kaya nggak perlu dikunci motor tuh, nggak perlu digembok berkali-kali, udah sangat aman. Di jalan juga siapa yang mau nyolong? Iya, mobil nggak ada yang masuk ke garasi. Di kita di Sepatan udah masuk ke rumah, dikunci setangnya pengokin ke kanan, cakramnya digembok, terus gerbangnya digembok juga, pintunya hilang, hilang gitu. Itu tandanya berarti masih ada orang lapar. Kalau orang udah kenyang, orang udah kenyang semuanya, maka semakin banyak orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, pencuri bantuan itu maksudnya supaya mengurangi tindak kriminal. Nggak ada lagi yang ngemis, nggak ada lagi yang memaksa meminta ke orang ya. Jadi zakat itu bagi orang kaya manfaatnya akan kembali kepada orang kaya lagi, kepada orang yang mampu lagi. Nggak akan gagal. Produk yang pernah dikeluarkan oleh Rasulullah tuh nggak pernah gagal. Semuanya akan berdampak positif terhadap masyarakat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah maka manusia itu tidak tahu ketika mereka dibangunkan dari sesuatu yang ada di dalam kubur? Orang pelit, orang itu tetap ingkar kepada Tuhannya.
padahal kepada Tuhannya, padahal dia sadar bahwa dia ingkar. Apakah mereka tidak sadar kalau mereka itu bakal dibangkitkan dari dalam kuburan yang nantinya tidak akan bisa membawa apapun, tidak akan bisa membawa harta yang udah dikumpul-kumpulin, tidak akan bisa membawa bini yang 4 biji, tidak akan bisa. Sudah, kumpulkan harta banyak, silakan. Dihubbil khairi la syadid, boleh, tapi syadidnya jangan keterlaluan. Harus tetap dikeluarkan zakatnya. Harus tetap dikeluarkan pajaknya kalau bernegara ya. Kalau bernegara harus dikeluarkan pajaknya. Dalam beragama harus dikeluarkan zakatnya. Adem semuanya. Hidup enak keluar zakat, hidup enak juga sedekah, semuanya. Adem ayem, gak bakal gimana-gimana. Namanya orang itu tahu bahwa dia bakal dibangkitkan nanti dari alam kubur. Kalau tetap pelit aja, kalau tetap ingkar aja, berarti dia nggak iman dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Wahussila ma fis sudur, dan sesuatu yang dihasilkan dari dalam hatinya, bahwa nanti Allah itu akan mengeluarkan isi hati kita tanpa bisa kita sembunyikan. Kalau hatinya itu hati ingkar, keluarnya ingkar. Kalau hatinya hati ibadah, jujur, taat, keluarnya taat. Kalau hatinya hati rajin sedekah, keluarnya rajin sedekah. Tidak akan ada yang bisa membohongi pada hari itu. Semuanya akan terbuka lebar. Semuanya akan tergambar jelas. Rekornya tersimpan. Database-nya lengkap, enggak hilang satupun. Jejak digitalnya tersimpan rapih. Dari balik sampai mati. Tinggal kita cek. Kalau misalnya ada yang salah, silakan protes. Memorinya gede. Memorinya bukan ada di Amerika sana, tempat penyimpanan Google atau Yahoo Messenger atau apalagi lah, pabriknya Facebook, TikTok, dan enggak. Tapi Allah punya tempat penyimpanan database yang tidak mungkin error dan diserang virus. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kena virus. Jadi jangan takut, semuanya akan tersimpan rapi. Kejahatan-kejahatan kita akan kelihatan semuanya. Ya, enggak bisa bohong. Maka Allah akhiri surah ini dengan kalimat inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka bihim terhadap mereka yauma idzin pada hari itu lakhabirun, yakti pasti mengetahui. Khabir itu maknanya mengetahui. Sama seperti makna alim. Alim, khabir itu maknanya sama. Tapi khabir, kalau al-khabir, itu mengetahui secara detail, terperinci. Kalau khabir. Kalau alim, mengetahui secara umum. Ya. Saat ada koruptor, ketangkep, itu jejak digitalnya kebongkar semua nggak? Di banknya. Ini transfer dari rekening si Anu. Jam sekian. Nama banknya Anu. Transfernya di kota Anu. Tuh ya, nomor rekeningnya Anu, penerimanya si Anu, banknya namanya Anu, untuk pembayaran Anu. Saat koruptor itu ketahuan sampai ke akar-akarnya, termasuk ini uang larinya kemana? Dari koruptor, dari ke mamangnya, lari ke adenya, lari ke istri sirinya, ya money laundry-nya. Itu tandanya Allah sedang mengeluarkan sifat khabirnya. Kalau ketahuan cuman beberapa orang doang kayak kita, yang ketahuan cuman akarnya, dasarnya doang, maka itu Allah mengeluarkan sifat alim. Tapi kalau sampai ke akar-akarnya dibuka, maka Allah sedang menampakkan sifat khabir. Jadi tahu sedetail-detail. Ya. Maka ayat ini atau surah ini mengajarkan kepada kita bahwa kiamat itu datangnya tidak bisa diprediksi oleh badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nggak bisa.
Kiamat itu tidak akan bisa diprediksi oleh alat canggih dari Jepang sekalipun. Nggak bisa. Karena kiamat itu seperti falmughirati subha. Akan datang mendadak. Karena kiamat akan datang mendadak, kurangi potensi kita untuk ingkar terhadap nikmat Allah. Kurangi potensi kita untuk berlebihan terhadap cinta harta, lihubil khairi lasyadid. Karena apa? Karena nanti kita akan bu'thiro mafil kubur dan wahussila mafis sudur. Dan pada waktu itu, pada hari itu, Rabbahum bihim yauma idil lahobir. Semuanya akan dibuka segamblang-gamblangnya. Siap-siap untuk menerima malu jika amal perbuatan kita terlalu banyak yang jeleknya. Suratul Qari'ah, Suratul Zalzalah, Sadaqallahul Azim. Demikian tadi yang pernah disampaikan